kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Apa kabar nih semua sobat Boom yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan kami, aku Dita dan juga kawan Daniel Kurniawan. ya, kita ketemu lagi di semester yang baru lagi. Dan udah lama nih kita nggak, ya kata yang Boom kan udah Bincang biasa. udah berapa tahun nih? Baru berapa bulan kayaknya tayang karena pergantian semester kalau di tempat kami. Ya. Tempat weekend kami juga ganti juga. Nah, berhubung tempat weekendnya ganti nih, kami berdua nih kan masih di Boom nih. Jadi teman kami cari itu dia weekend di Sukacita. Ya, jadi Dia nggak pelayannya ikut di sama Sukacita. dia lagi. Kalian nggak bertemu lagi sama dia. Oh. Kapan-kapan lah kita bikin tayangan sama dia lagi lah ya. Nah, karena Carin pergi, tentu ada yang baru dong. Wajah baru dan pasti bakal lebih seru lagi. Kita undang anggota baru Boom tahun ini, Bibin. Pipin. Shalom. Kok kalian biasa aja sih aku masuk? Oh ya, Ulang. Bibin. Tepuk tangan dong. Hai guys. Apaan sih ini, acara apaan sih? Acara apa? Jadi gini guys semuanya, Vivin ini merupakan anggota baru pengganti dari Natania Carin Manafe atau si Carin, yang dimana sekarang si Vivin ini ikut bersama kami, ikut bersama kita bareng-bareng di sini di depan kamera untuk mengikuti acara-acara selanjutnya ke depannya bersama orang-orang muda semuanya untuk teman-teman sobat Boom semua di rumah. betul banget. Jadi semester ini kita bertiga bakal pelayanan di Boom dan kalian semua pasti bakal terus-terusan lihat kami. Jadi Jangan bosan-bosan. jangan bersedih-sedih karena kita akan membuat cerita-cerita tema-tema yang sangat seru sekali. Biasanya kalau awal-awal itu kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi Oke. kalian harus kenal dulu dong. Kalian kan udah kenal yang berdua. Iya. Kalian harus kenal juga sama si Vivin ini. Coba Vin. Bukannya udah kenal ya? Loh, kami Kan Oh yang- iya, oh kan iya. sobat Boom Oh kan iya, belum oh iya. mengenal mereka Sabar, loh. sabar. Gimana Gimana sekarang? Oh iya. Kelihatan kesibukan sehari-hari apa? Oke. Sok, monggo. Hai guys. Hai. Perkenalkan, namaku Vivin. Vivin. Apa lagi? Tempat tanggal lahir. Oh, tempat tanggal lahir. Harus ya. Tempat tanggal lahir Kupang. Tahu Kupang kan? Kupang itu di Nusa Tenggara Timur. Ini dia, cik. Oke, itu dia tuh. Bang. Kupang 5 Desember 2004. Apa lagi? Status status mahasiswa. Kesibukan. Kesibukan hari-hari Ngelamun. enggak ya. Kesibukan hari-hari ya biasa sebagai seorang mahasiswa, belajar, kerjain tugas, kerjain niel. Bully Niel. Enggak boleh bully ya, enggak boleh bully, bercanda. Kuliah, kemudian pelayanan di Boom, cari topik apa yang mau dibahas dan sebagainya. Berarti sibuk lah ya. Berarti masuk Sibuk tambah sini, banget. tambah sibuk lagi berarti Iya, ya. tambah sibuk banget. Ya mungkin demikian ya perkenalan dari Vivin. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita malam hari ini. Ya hari ini hari yang sangat ditunggu-tunggu. Hari ini Hari yang mulia, bukan? Bahagia. Hari yang bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, Hari apa yaitu tuh? 17 Agustus, di mana kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia ya, yang sudah diperjuangkan. Ya hari Sabtu, kan hari kemerdekaan apa maksudnya? Ya jadi malam hari ini tentunya nggak jauh-jauh dari apa yang spesial dari hari ini. Kita akan membahas satu tema, yaitu The Essential of Independence Day. wow, amazing. Oh, The Essential of Independence Day. Itulah, guys, itulah. Coba terjemahkan. Oh. Arti penting hari kemerdekaan. kemerdekaan. Benar. Apa yang kalian kan
17-an pasti seneng kan, kita bahagia kan. Yang paling kalian ingat itu kalau 17-an itu apa sih biasanya? Lomba-lomba lah, seru-seruan. Kemarin nggak terhafal kan? Iya ada. Fotonya apa? Jujur aku Sorry. Batuk minum ini. Kebaygon sih mati dong. Aku jujur nggak pernah ikut karnaval di kampungku. Karena nggak ada karnaval. Di sini baru aku ikut karnaval. Kok bisa nggak ada karnaval? Aku nggak tahu karena mungkin kampung banget. Paling kampung jadi lagi. gitulah. Aku nggak pernah ikut karnaval, di sini baru aku ikut karnaval. Iya di Tanjung Enim baru aku ikut karnaval. Kemarin waktu karnaval ngapain dong? Aku waktu karnaval aku nari Batak, nari tiang. Hey, aku nari Batak. Sinanggar tulo Oh, jadi- tulo atul. Pakai baju adat kemarin. Nah ini Jadi Horas. orang Apa sih Jawa. Orang Jawa. Sudah Jawa jadi Jawa. Agak melenceng jauh walaupun masih ada darah-darah dikit. Ini susah ya dibukanya ya. Sini lihat. Wes, act of service, asik. Peka. Siapa yang mau silakan hubungi nomor di bawah ini. Apanya? Malah promosi. Dompetnya masih kosong, dompetnya masih kosong. Nah, sebelum masuk sini, oh sekarang juga masih sekolah sih juga kita kan. Nah, kalau pas 17-an itu paling diingat di sekolah. Lomba apa aja sih? Tadi bilang lomba kan kita kan gitu. Ini loh, kalian pernah ikut lomba ini nggak waktu 17 Agustus itu? Jadi tuh buah pepaya digantung. Iya. Oh buah. Iya buah pepaya itu digantung kan. Terus tapi dilumurin sama apa sih nggak tahu lah itu tinta kayak oli kayak apa itu warna hitam. Ya iya bisa juga sih. Capi kan. Aku nggak kutanya soalnya waktu itu sama panitianya ya. Jadi itu ditancepin koin-koin gitu. Jadi kita suruh tangannya kita diket kan di belakang itu. Terus habis itu kita kayak gini terus gigit. Oh, Gigit Lepotan koinnya mungkin terus ya? siapa yang paling banyak itu yang menang. Lepotan dengan enggak berarti Iya. ya. Kalau Covid apa yang paling Aku- kau ingat di sekolah? yang paling aku ingat di sekolah itu dari SD, SMP sampai SMA. Setiap 17-an lombanya itu bola voli terus bola voli terus nggak ada lagi ini. Berarti bisa lah kau main volley ya? Bisa lah dikit-dikit. Tapi kok kalau olahraga cuma duduk-duduk baik, Ya, gosip-gosip. Ya Iya. aku introvert. enggak. Capek aja capek. Di home. Di home. Beda dong. Nah itu kalau kau sendiri nih lomba-lomba apa ya? Lomba-lomba. Mungkin sih Apa yang kau ingat? ya, kebanyakan nih ya yang paling kelihatan kali lah kalau 17 Agustus makan kerupuk panjang pinang itu. Oh aja. itu pasti selalu Lomba- ada lomba sih. biasa kalau- itu. Iya. Tapi meriah sih semenjak kita dalam di situasi kampus kita ini kan, apalagi hari ini kegiatan banyak banget. Nanti ada foto-fotonya juga kok ditayangin guys. Nanti kalian bisa lihat lah kayak mana kegiatannya. Ya itu kan seputar lomba-lomba nih kayak acara-acara yang kita lakukan di hari kemerdekaan. Ngomong-ngomong kemerdekaan itu menurut kalian dulu lah, apa sih versi kalian gitu kemerdekaan itu apa menurut kalian? Apa dulu nih? Ah, Kau dulu lah, kau dulu. Aku ladies, terakhir. ladies. Kemerdekaan menurut aku tuh merdeka artinya bebas dari suatu tekanan atau bebas dari suatu tindasan. Kayak contohnya dulu tuh kita kan dijajah Anda. dijajah Belanda ya. Apa? Kita disuruh kerja rodi, pokoknya kita ditindas, mendapat tekanan yang begitu berat. Tapi setelah kita merdeka, kita bebas gitu. Jadi menurut aku merdeka itu artinya kita bebas dari tekanan maupun dari tindasan siapapun atau oleh pihak manapun gitu. Menurut aku ya kemerdekaan. Nah, jadi kemerdekaan itu kalau dalam pandanganku sih kemerdekaan pada intinya suatu kebebasan di mana kita tidak terbelenggu, tidak terikat dalam suatu hal. Nah, dalam minggu-minggu ini kan aku juga dapat job lah khotbah di remaja kebetulan. Pelayanan sedikit, ya. dapat job. Ya, pelayanan kan job itu Oh ya kan. job. Ya. Nah, kalau dalam pelayanan itu biasanya aku tengok kemarin aku gali-gali arti merdeka itu apa. Kalau merdeka dalam bahasa Latin itu liber kemarin aku tengok.
di mana di situ tercantum itu kebebasan. Suatu hal yang tidak terikat lagi dalam hal duniawi, dalam hal-hal yang mungkin membuat kita kayak mana ya, terbelenggu lah gitu. Kalau kau sendiri apa dong menurut kau arti kemerdekaan itu? Ya kurang lebih sama kayak kalian. Merdeka itu menurutku bebas. Kita nggak terikat sama sesuatu hal, kita nggak terikat oleh suatu bagian tertentu gitu. Ibaratnya ya udah bebas, nggak terbelenggu, nggak diperbudak, nggak dibawa suatu otoritas tertentu gitu, bebas gitu. Berarti suatu hal yang mungkin ini ya, kalau dalam ranah kita sekarang ini suatu kebebasan dari dosa lah mungkin kalau kita ya. Ini juga sih kan, kebebasan kemerdekaan, merdeka dari dosa, bisa juga kan? Merdeka dari dosa berarti kita nggak terbelenggu, tidak terikat lagi dari dosa. Merdeka dari perbudakan juga, percintaan itu. Nah, skip lanjut. Nah, tadi kan ngomong-ngomong merdeka, terbebas, kebebasan, berarti itu nggak jauh-jauh dong dari namanya pahlawan kan? Kebebasan itu misalnya kau nengok ada orang terkurung, datang Spiderman tiba-tiba, datang Superman tiba-tiba, itu kan berarti pahlawan kan? Berarti kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga, kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga berarti tidak jauh juga dong dari nama pahlawan kan? Ya. Itu salah satu sound terbaik itu. Oh. Berhubungan sama pahlawan berarti kan? Oh, jadi maksud kamu kayak kalau ngomongin kemerdekaan itu pasti nggak terlepas sama yang namanya pahlawan. Karena itu ada peran penting pahlawan di dalamnya kalau kemerdekaan, bener kan? Ya jadi ada sosok lah ya yang Bukan roh halus ya, sosok. yang berperan besar. Iya dalam benar. mewujudkan Dalam kemerdekaan peran itu. Iya. Berarti adalah hubungan antara kemerdekaan ini sama pahlawan kan? Berarti kan? Iya. Ya itu kan kita kan bicara tadi kemerdekaan ya bangsa Indonesia gitu ya, pahlawan. Yang kita tahu juga di sekolah-sekolah waktu kalian SD mungkin pasti kan di kelas itu kan dipajang kan foto-foto pahlawan. Entah siapa lah aja lah semua itu di situ. Tapi Patimura di Seribu. Ya, Patimura. Ya itu salah satunya salah satu sifat buat mengingatkan pahlawan kita berkorban kan? Iya, rela benar. berkorban. Perjuangan. Berarti aku salah satu pahlawan juga dong. Emang apa pengorbanan dan perjuangan? Pengorbanan. Mendapatkan seseorang pengorbanan untuk waktu. Waktu juga pengorbanan dong. Iya benar. Ya kan? Bener juga kan guys. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu hal tapi akhirnya gagal di belakang itu. Oke, kita balik ke negara kita ya. Kita balik ke negara kita aja. Curhatin nanti aja ya Iya, sama Mama Dedeh. Curhatnya sama ini aja, Habib. Habib Jafar. Jadi kalau ngomongin pahlawan pasti nggak terlepas dari yang namanya perjuangan dan pengorbanan, bener kan? Iya, pasti ya kalau untuk merdeka ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Gitu. Nah berbicara tentang perjuangan, rela berkorban, ada yang harus direlakan. Kira-kira siapa sih yang dimaksudkan ini? Maksudnya merdeka sesungguhnya yang kita terima bagi umat Kristen ya khususnya ya. Bukan Niel, bukan. Bukan. Ada yang lebih wow. Iya, kalau ngomongin kalau negara kita ya, kalau para pahlawan kita itu, pahlawan Indonesia itu kayak R.A. Kartini, Patimura, kemudian Jenderal Sudirman, itu mereka memang pahlawan dan mereka berjuang dan berkorban untuk negara kita, untuk kita. Tapi itu sifatnya tuh hanya temporal dan ya itu aja kan? dan hanya berlaku waktu kita hidup di dunia ini, benar. kayak gitu. Tapi menurut kalian siapa sih yang pahlawan yang benar-benar rela berkorban, yang berjuang berkorban untuk kita dan versi kekalnya? Menurut kalian siapa Tadi sih? kan udah aku bilang, Tuhan Yesus. Jesus Christ. Wow. Kita tahu Benar-benar sih, benar. pengorbanan dia, bagaimana dia pengorbanan di kayu salib, Benar. memberikan kehidupan kekal. Disitulah pengorbanan Tuhan Yesus itu nyata kan. Ya Oh, mungkin berbeda sama, ya sama, mungkin pahlawan juga sama-sama berkorban kalau pahlawan-pahlawan seperti pahlawan di negara-negara. Tapi bedanya kalau Tuhan Yesus ini dia lebih ke kehidupan kekal. Bagaimana ketika kita sudah terbebas dari dosa, dari peristiwa pengorbanan dia di kayu salib, disitulah dia Dan itu pahlawan. kemerdekaan yang sejati ya. Benar, kemerdekaan Yang sesungguhnya.
Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai itu, yaitu sekali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu memang menegaskan kepada kita umat manusia bahwa dia sudah memenangkan kita atas dosa gitu. Dia yang menggantikan kita atas hukuman maut itu. Kita yang harusnya yang berdosa ini yang harus mendapat hukuman itu, tapi Allah karena begitu besar mengasihi anak-anaknya, karena begitu besar mengasihi kita, dia akhirnya turun ya dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tentunya hal itu bukan sesuatu hal yang harus cukup tahu ataupun diresponi biasa-biasa saja, tapi harus benar-benar kita mengerti dan kita harus benar-benar bisa memahami gitu pengorbanan Yesus atas kayu salib, dan itu seharusnya terwujud dalam kehidupan kita gitu. Respon kita, bagaimana sih respon kita ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ketika kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu. Ini aku juga dapat satu ayat yang mungkin bagus buat kita semua juga sih, yang dari Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33 sampai yang ke 36. Coba baca nih, baca. Baru ya, ini terjemahan baru di dalam satu perikop, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Oke. Beginilah firman Tuhan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari perikopnya aja kita udah tahu ya, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran, gak ada kebenaran apa ya, kalau di dunia itu gak ada kebenaran yang pasti ya. Kebenaran itu ya hanya Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi kalau di teks itu pasti ngomongin tentang kebenaran yang memerdekakan, yaitu Tuhan Yesus yang memerdekakan gitu. Dan di situ tuh banyak orang-orang yang tadi bilang kami kan keturunan Abraham. Kita kan tahu kan kalau Abraham itu bapak orang beriman kayak gitu. Artinya pilihan Tuhan lah segala macam, dan mereka tidak mungkin diperbudak orang lain karena mereka keturunan Abraham. Tapi Tuhan bilang mau kamu keturunan Abraham, mau kamu keturunan siapapun yang Habib, pokoknya yang hidup benar. Tapi kalau kamu tetap masih hidup dalam dosa, ya kamu diperbudak dosa dan kamu nggak merdeka kayak gitu. Terus gimana caranya supaya kita bisa merdeka dari budak dosa itu? Jadi kita bisa bebas dari perbudakan dosa itu. Dari perbincangan kita malam hari ini sama dari teks firman Tuhan yang kita baca pada malam hari dari Yohanes 8 ayat 33 sampai 36 itu tadi, di situ berarti Yesus secara tidak langsung itu menekankan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu sudah percaya bahwa ya melalui Yesuslah kemerdekaan sesungguhnya. Benar. Dan ketika Yesus sudah memerdekakan mereka, ya maka mereka benar-benar merdeka. Benar. Itulah salah satunya. Dan tadi juga disinggungkan, kalau misalkan orang yang berbuat dosa, berarti dia disebut hamba dosa. Benar. Nah, berkaitan dengan Yesus kan pengorbanan di atas kayu salib, itu berarti kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu. Maksudnya kita sudah bukan jadi seorang hamba dalam tanda kutip. Dan arti bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, artinya kita punya kuasa. Benar. Untuk melawan dosa itu. Benar. Tapi sayang banget gak sih anak-anak muda sekarang, meskipun mereka udah percaya Tuhan Yesus, kayak mereka bilang aku udah terima Tuhan Yesus, rajin ibadah dan segala macam, tapi mereka gak sadar kalau mereka punya kuasa itu untuk ngelawan dosa. Makanya mereka masih hidup dalam keberdosaan, bener kan? Ya, menurutku hal itu terjadi karena mereka belum bisa memaknai sih. Iya, benar. Merdeka yang mereka terima itu. Makanya teman-teman harus tahu the essential of independence. Mengimani juga kalau mereka sudah dimerdekakan, ya salah satu bentuk partisipasi mereka kalau mereka sudah dimerdekakan, yaitu salah satu mereka yakinilah jangan melakukan dosa itu lagi. Nah, jangan melakukan dosa ini, contoh praktisnya nih, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita nih yang ada di rumah kan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menyadari bahwa kita sudah dimerdekakan. Respon kita terhadap
kemerdekaan yang telah kita terima itu apa sih praktisnya? Apa dulu lah, Vin? Aku dulu. Alvin. Kalau menurut aku sih, kita kan udah terlepas dari belenggu dosa dan kita udah jadi orang-orang merdeka, bukan hamba dosa lagi yang diperbudak sama dosa. Ya tugas kita apa? Setelah kita menerima Tuhan Yesus dan kita udah merdeka, kita harus memberitakan Tuhan itu kepada semua orang, supaya orang-orang yang tidak merdeka, mereka juga bisa merdeka gitu. Mereka juga bisa merdeka sama seperti kita. Jadi kemerdekaan itu nggak kita simpan sendiri, tapi kita bagi sama semua orang. Contohnya Indonesia nih. Indonesia kan dulu diperbudak ya. Tapi setelah Indonesia merdeka, kita sebagai anak-anak Indonesia ya tugas kita apa? Kita membagikan atau menyiarkan budaya-budaya Indonesia kayak batik. Sampai sekarang batik tuh terkenal loh. Batik. Terus ada satu lagu Jawa yang booming banget di Amerika. Apa itu? Latih. Oh. Itu keren banget. Artinya kita gimana sih Lanjut, lagunya? Lanjut, nanti aja itu. Kok banyak belajar jadi kayak reok sih kau? Jadi itu apa ya? Itu karena respon kita terhadap kemerdekaan negara kita. Jadi kita nggak boleh malu menyampaikan atau menyiarkan atau menyebarkan budaya-budaya kita, budaya-budaya Indonesia kayak gitu. Nah, begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kita udah merdeka. Kemerdekaan itu kita jangan simpan sendiri, tapi kita bagi sama semua orang. Jadi tugas kita betul itu banget. memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, dan semua orang bisa mengalami kemerdekaan itu seperti kita. Gitu. Kalau menurut aku, aku dulu ya. Nah, aku terakhir. Kalau aku terakhir nanti. Kau kan cowok, jadi ladies first. Oke. Jadi kalau menurut aku, respon kita ya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang tadi aku singgung juga bahwa karena Allah itu begitu mengasihi kita, kasih yang besar itu harusnya kita teladani juga gitu. Jadi orang yang sudah benar-benar sudah dimerdekakan, artinya kan kita punya hati yang baru gitu. Kita diperbarui oleh Tuhan. Kita mengalami transformasi kehidupan. Jadi hidup kita harus mencerminkan kasih yang nggak jauh-jauh dari situ gitu. Apa contohnya? Banyak hal bisa kita lakukan gitu, yang kita menunjukkan bahwa kita mengasihi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian melakukan sesuatu hal, kita tentu berada di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Kristus juga, agama seberang, agama lain gitu. Dan gimana sih kita di tengah-tengah mereka? Tentunya Tuhan mau kita jadi berkat kan bagi mereka. Benar. Jadi ya terus juga kita bertemu dengan banyak orang, kita semakin dewasa, semakin bertambah usia, kita bertemu dengan banyak orang dengan bermacam-macam karakter, dan pasti kita akan ya slack sana sini lah, berkonflik sana sini lah. Dan gimana sih kita sebagai orang percaya, khususnya yang kita sudah benar-benar menyadari bahwa kita sudah merdeka dan hidup kita harus melakukan kasih gitu, sama seperti Yesus. Benar, melakukan Tentunya kasih. Yes. Ya, kalau misalkan orang lain jahat sama kita, ya jangan dibalas lah gitu ibaratnya. Kalau misalkan orang lain ngomongin kita di belakang, ya udah, kita tegur, kita kasih tahu yang benar, kita tahu yang kita kasih tahu yang sesungguhnya gimana. Dan setelah itu orang itu mau menilai kita gimana, mau dengerin nasihat kita gimana, ya itu terserah mereka. Maksudnya kalau misalkan mereka mau melawan atau segala macam, itu urusan mereka sama Tuhan. Yang penting kita udah melakukan hal yang perlu kita lakukan. Melakukan kasih, benar. Melakukan kasih. Itu juga berbagi. Kalau misalkan orang lain butuh, ya padahal kamu bisa melakukannya, kenapa enggak? Kalau dari aku sih, ya tadi kan udah dibilang bahwa dari kita sendiri sih, kita harus yakin ya bahwa Tuhan Yesus itu sudah memerdekakan kita, dan kemerdekaan itu bersifat kekal. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 33 sampai 36 itu tadi kan. Salah satunya di ayat 36 lah kayaknya. Dan ketika anak itu sudah memerdekakan kamu, maka kamu sudah benar-benar merdeka. Nah, berarti di situ kita udah benar-benar merdeka dari Tuhan. Nah, ketika kita sudah merdeka, ada hubungannya yang dari Yohanes 8 ayat 36 sama Kolose 3 ayat 14. Ya, apa itu? Kayak gini lah. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat persaudaraan.
persaudaraan yang menyempurnakan, pokoknya itulah. Nah, pokoknya pada intinya itu ketika engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan pernah lupakan arti kemerdekaan itu apa. Seperti yang dibilang Dita tadi, seperti yang dibilang si Vivin tadi, suruh menyebarkan kemerdekaan itu buat semua orang. Dan Dita tadi bilang buat memberikan kasih. Ya salah satunya apa? Kasih yang mungkin kita berikan kepada komunitas-komunitas Kristen kita menjalin persekutuan. Itu mungkin kalau dari pandanganku ya, itu untuk rasa ucapan syukur kita, partisipasi kita ketika kita sudah dimerdekakan. Dan bukan hanya buat komunitas Kristen juga, tapi buat ya semua kalangan juga, orang-orang di sekitar kita yang mungkin memang dia udah jadi orang Kristen tapi mungkin dia masih terikat dalam dosa itu dan dia belum dimerdekakan gitu kan. Jadi pada intinya yakinkanlah mereka supaya mereka itu percaya bahwa mereka itu sudah dimerdekakan sama Tuhan. Itu pada intinya. Ada lagi mungkin? Mungkin pas. Ya, kalau bahas kemerdekaan ini tidak jauh-jauh lah dari kalau dalam ranah kita kekristenan tidak jauh-jauh dari kemerdekaan dari dosa. Jadi pada intinya semuanya sobat PUM di rumah yakin kalau kalian itu sudah merdeka, dan ingatlah kalian itu harus paham benar-benar arti kemerdekaan itu seperti apa. Jangan cuma sekedar merayakan saya tapi tidak tahu kemerdekaan itu apa. Ya bukan hanya ikut memeriahkan kemerdekaan Benar-benar 17 Agustus ini, tapi jangan lupa kemerdekaan yang telah kita terima itu dari Yesus Kristus ya. Dan tentunya kesadaran itu perlu kita responi sungguh-sungguh gitu. Bukan hanya oh ya aku sudah dimerdekakan oleh Kristus di atas kayu salib, tapi hidup kita harus menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh memaknai dan menyadari bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Pada intinya seperti itulah teman-teman perbincangan kita pada malam hari ini. Kiranya perbincangan kita pada malam hari ini memberkati juga dengan teman baru juga kita yang bergabung lagi di BUM. Jadi mungkin awal mula peperangan. Jadi pada intinya Terus. inilah teman-teman kita menerimanya dengan baik, jalankan kasih. Kita harus mengasihi dia juga karena dia komunitas Kristen juga. Oke. Apa sih? Biasanya kalau di akhir kan doakan. Ada doa. Oh ya kita Ayo, berdoa doa. ya. Apa yang doain? Kaulah, Nil. Olah, Ayo imam berdoa. Aduh. kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kami telah melakukan perbincangan kami di mana kami membahas tentang kemerdekaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus memberikan kesehatan kami sehingga kami dapat menempatkan kemerdekaan kami di Indonesia ini ke tahun yang ke-79. Kami bersyukur Tuhan di kemerdekaan ini, kami bersyukur sangat terus Tuhan karena Engkau terus memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat menikmatinya Tuhan. Kiranya negara kami dapat terus maju Tuhan dan menjadi negara yang terus berjuang ke depannya Tuhan. Menjadi negara yang terus takut akan Tuhan terus menerus Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami. Berkati segala sesuatu yang kami rencanakan, berkati setiap usaha kami, berkati setiap aktivitas kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sobat-sobat semuanya di rumah, baik mereka yang mungkin sedang dalam proses studi ataupun dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, kiranya kesehatan terus ada dalam mereka dan setiap apapun yang mereka rencanakan, mereka kumpulkan, Tuhan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap aktivitas kami selanjutnya, tayangan-tayangan kami yang mungkin akan tayang selanjutnya. Kami mohon Tuhan menyertai juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, demikian ya untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Tentunya kita bertiga akan kembali lagi di hari yang sama dan juga di jam yang sama. Nantikan kami bertiga di minggu depan. Tentunya dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Ya, stay tune. Dadah. Merdeka. Merdeka. Merdeka.